Shalom saudara, kita berjumpa hari ini dan saya sangat bersuka cita karena sebuah message, sebuah pesan Tuhan yang saya ingin sampaikan, bagaimana kita hidup berkemenangan. Tuhan membawa kita hidup di dalam dunia ini. Tentulah Tuhan berkata bahwa Dia menjadikan kita lebih daripada pemenang. Nah, kita akan melihat bagaimana sebenarnya perkataan saudara itu sangat berkuasa. Perkataan saudara membawa kuasa Allah. Dan mari kita lihat di Pengkhotbah pasal yang ke-8 ayat yang ke-4a. Karena tita raja berkuasa. Karena tita raja berkuasa. Siapakah yang akan mengatakan kepadanya, apakah yang baginda buat? Karena tita raja berkuasa. Seorang raja ketika dia berkata, ketika dia mengucapkan sebuah perkataan, maka perkataannya itu membawa kuasa. Tidak ada orang ataupun sekelilingnya yang bisa membatalkan perkataan daripada raja. Di Wahyu pasal yang pertama ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-6, Wahyu pasal yang pertama ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-6. Dan dari Kristus Yesus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini, bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya, yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Dikatakan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam. Saudara, oleh karena Kristus, kita adalah raja-raja. Dikatakan kita adalah raja-raja dan imam-imam. Kita adalah imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, kata firman Tuhan. Saudara dan saya adalah raja-raja. Wow, itu artinya sekarang ini, di bumi ini, ketika saudara hidup, saudara itu punya perkataan yang berkuasa. Saudara seperti raja, dikatakan ketika tita raja-raja berkata-kata, siapa yang dapat menolaknya? Siapa yang dapat membatalkan? Tidak ada. Ketika raja berbicara, apa yang dikatakan oleh raja itu pasti terjadi. Dan saudara adalah raja-raja di bumi ini. Saudara adalah imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Saudara adalah raja. Dan ketika saudara percaya bahwa perkataanmu itu berkuasa, saudara tahu setiap hal yang saudara katakan itu membawa kuasa. Pasti terjadi. Amin saudara. Saya sangat bersuka cita ketika merenungkan firman ini. Dan saudara tidak perlu khawatir akan hidupmu, akan apa yang kau alami tantangan demi tantangan. Sebab perkataan saudara adalah seperti perkataan raja. Seperti seorang raja yang bertindak, berbicara. Ketika seorang raja memberi titah, tidak dapat dibatalkan. Pasti terjadi. Ketika saudara mengucapkan perkataan, saudara tahu satu hal, bahwa apa yang saudara ucapkan itu pasti terjadi. Nah, oleh sebab itu jaga perkataanmu. Mari perkatakan hal-hal yang baik. Jangan pernah memperkatakan hal-hal yang buruk. Mari percaya bahwa lewat perkataan saudara, keadaan hidupmu diubah, keadaan sekelilingmu berubah. Mazmur pasal yang ketiga, ayat yang 23, ayat yang pertama. Mazmur 23 ayat yang pertama dikatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Firman Tuhan berkata, Dia, Tuhan adalah gembala kita, tidak akan kekurangan. Kemanapun saudara pergi, percayalah satu hal, bahwa engkau tidak akan pernah kekurangan. Selalu ada penyediaan Tuhan yang melimpah atas hidup saudara. Selalu ada berkat Tuhan yang melimpah atas hidupmu. Selalu ada berkat yang mengikuti engkau. Dan Tuhan yang memelihara. Perkataan Tuhan adalah gembalaku, adalah Tuhan yang menjamin hidup saudara. Tuhan yang memberi kelimpahan. Tuhan yang memberkati hidupmu. Haleluya saudara.
Saya bersyukur karena Tuhan yang menjadi gembala kita. Artinya Dia yang memimpin langkah saudara. Ketika engkau berkata, ketika engkau mengucapkan dan engkau mengerti bahwa perkataanmu membawa kuasa, engkau bisa bukan hanya merubahkan hidupmu, bahkan engkau bisa merubah keluargamu. Engkau bisa merubah ekonomi saudara. Engkau bisa merubah keadaan sekelilingmu. Masa depanmu ditentukan oleh perkataan saudara. Oleh sebab itu perkatakan yang sesuai dengan yang Tuhan taruh di dalam hatimu. Perkatakan perkataan firman Tuhan. Maka saudara akan melihat dari yang tidak ada menjadi ada. Dari gelap bisa menjadi terang. Dan Tuhan sanggup merubah. Apa yang saudara perkatakan itu menjadi sesuai dengan yang saudara perkatakan. Filipi 4 ayat yang ke-13 dikatakan, Filipi pasal yang ke-4 ayat ke-13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Mungkin tantangan ada engkau hadapi, tapi saudara, bahwa Tuhan tidak membiarkan Anda sendiri. Dia gembala saudara. Tapi lebih dari itu juga, Dia menaruh perkataannya. Sebab engkau telah diangkat menjadi raja-raja di bumi ini. Karena Yesus yang adalah raja di atas segala raja. Ketika saudara memperkatakan, maka engkau bisa membalikkan keadaan. Keadaan yang buruk menjadi kebaikan. Keadaan yang kesulitan, penderitaan menjadi keadaan yang diberkati Tuhan. Waktu saudara lemah, waktu saudara sakit, engkau bisa berkata, aku sembuh di dalam nama Yesus. Dan engkau akan melihat, waktu saudara mengerti bahwa perkataanmu itu membawa kuasa, engkau akan melihat perkataan saudara itu terjadi di dalam nama Yesus. Wow, kuasa yang ditaruh di dalam saudara adalah kuasa yang sama ketika Allah pertama kali menciptakan. Tahukah saudara bahwa kuasa itu ada di dalam mulutmu, bisa menghidupkan. Oleh sebab itu, mari perkatakan sesuai dengan perkataan Allah. Tuhan memberkati saudara. Apa yang saudara perkatakan itu pasti terjadi. Saudara lihat itu pasti terjadi dalam nama Yesus. Saudara, tadi firman Tuhan Filipi 4 ayat 13 dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Waktu saudara menghadapi masalah, saudara tidak sendirian. Karena saudara ada di dalam Dia, maka engkau dapat menanggung segala perkara. Sebenarnya, Kristuslah yang menanggung segala perkara itu dalam hidup kita. Saudara, dikatakan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dia yang menjadi kekuatan kita. Dia yang memberi kita kekuatan. Waktu saudara di dalam Kristus, saudara jangan pernah takut. Sebab Dia ada di dalammu yang memberi kekuatan. Saudara memperkatakan firman Tuhan. Balikan keadaan, perkatakan terus kebalikan dalam apa yang kau alami. Contoh, waktu saudara mengalami sakit, katakan, aku sembuh di dalam nama Yesus. Aku terima kesehatan yang terbaik di dalam nama Yesus. Waktu saudara mengalami kekurangan dalam ekonomi, saudara keuangan, saudara mungkin saudara dalam masalah keuangan, katakan, di dalam nama Yesus, aku adalah orang yang diberkati Tuhan. Saya akan mendapat bisnis yang baru, pekerjaan yang baru. Saya akan mendapat terobosan di dalam nama Yesus. Saudara perkatakan, bangun setiap pagi. Iman itu perkatakan, sebab firman Tuhan berkata, engkau adalah imamat yang rajani. Segala perkataan saudara itu pasti terjadi di dalam nama Yesus. Firman Tuhan berkata di Yesaya 60 ayat yang pertama dikatakan, Yesaya 60 ayat pertama dikatakan, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Bangkitlah dan menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Saudara, jangan biarkan dirimu kalau dalam masalah terpuruk. Tuhan berkata, bangkitlah dan menjadi teranglah. Justru saya belajar dalam kehidupan saya sehari-hari. Kehidupan berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara lihat, waktu iblis mencoba menghentikan langkah saudara, waktu iblis menyerang saudara, itu berarti ada sesuatu yang iblis
setan lihat dalam hidupmu, sebenarnya ada berkat yang besar di balik penyerangan daripada iblis. Saudara jangan takut, jangan justru terpuruk. Tapi engkau justru firman Tuhan berkata, bangkitlah dan menjadi teranglah. Sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Saudara, ini waktunya untuk saudara bangkit. Jangan biarkan keterpurukan, putus asa, kecemasan, ketakutan menghampiri hidup saudara. Sebab di belakang dari masalah yang saudara hadapi, ada kemuliaan Tuhan yang luar biasa, yang menyertai hidupmu. Ada rencana Tuhan yang luar biasa. Engkau punya Tuhan yang hebat. Dan saatnya saudara-saudara mempraktekkan firman Tuhan. Perkatakan firman Tuhan. Perkatakan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Dan engkau akan melihat apa yang saudara perkatakan itu terjadi. Bangkitlah dan menjadi teranglah. Sebab terangmu datang. Mari engkau bangkit saudara. Mari bangkit. Dan engkau akan melihat saudara terobosan itu terjadi. Jangan mengurung diri. Jangan putus asa, jangan berkata, wah kenapa masalah saya tidak berhenti habis. Saya sedang ada masalah. Kemudian saya jalan dan terantuk batu lagi. Saya punya masalah yang lain lagi. Kenapa masalahku tidak berhenti? Jangan ucapkan itu. Sebaliknya perkatakan seperti ini. Engkau Tuhan yang punya rencana atas hidupku. Setan, iblis, engkau tidak bisa menggagalkan rencana Tuhan atas hidupku. Dan kau perkatakan bahwa kemuliaan Tuhan telah terbit atasku. Rancangan Tuhan yang luar biasa telah terjadi atas hidupku. Saya akan punya keluarga yang luar biasa. Seumpama saudara sedang mengalami masalah dalam keluargamu, istriku akan dipulihkan dengan saya. Dan engkau berkata, saya akan punya keluarga yang luar biasa, saya akan berkumpul dengan anak-anakku. Atau waktu saudara mengalami masalah di dalam ekonomi saudara, kau saudara kehilangan pekerjaan, perkatakan, aku akan dapat pekerjaan yang lebih baik dari yang sebelumnya dengan gaji 2 kali lipat. Pikiran saudara mungkin berkata, tidak mungkin. Tapi firman Tuhan berkata, waktu apa yang hilang dari saudara, Tuhan menggantikannya 2 kali lipat. Saudara lihat dari kehidupan Ayub, digantikan Tuhan 2 kali lipat. Saudara lihat, waktu Petrus itu bertobat, apa yang terjadi saudara? Waktu Petrus bertobat, dan dia telah dipenuhi oleh roh Allah, ketika dia berkhotbah, 3.000 orang diselamatkan. Wow! Dari seorang yang gagal, dan Tuhan pulihkan hidupnya, menjadi seorang rasul yang dipakai oleh Tuhan. Banyak orang disembuhkan. Dan ketika dia berkhotbah, 1 kali berkhotbah 3.000 jiwa orang yang diselamatkan. Kuasa yang sama ada dalam hidupmu dan hidup saya saudara. 3.000 orang oleh Petrus jiwa-jiwa itu diselamatkan. Engkau juga dapat melihat jiwa-jiwa itu diselamatkan. Engkau dapat melihat terombosan itu terjadi. Pemulihan atas keluarga saudara itu terjadi. Pemulihan dalam pekerjaanmu itu terjadi. Pemulihan dalam ekonomimu itu terjadi. Saya ingin memberkati saudara. Dan saudara melihat itu sungguh-sungguh. Saya percaya lewat tayangan ini, saudara mengalami terobosan saat ini. Sebab kuasa Allah saya merasakan itu bekerja saat ini. Di dalam nama Yesus. Saya percaya bahwa perkataan saudara, ketika saudara praktekkan firman Tuhan, saudara punya perkataan seperti seorang raja. Ketika kau berkata, kau bertitah, bahwa maka hal itu terjadi di dalam nama Yesus. Apa yang kau perkatakan itu terjadi di dalam nama Yesus. Mari saudara, kemuliaan Tuhan telah terbit atasmu. Sekarang ini, kemuliaan itu turun. Saya ingin memberi sebuah contoh lagi tentang kehidupan dari Yusuf. Saudara, Yusuf pernah dibuang, dipenjara. Saudara, tapi penjara, keluarganya membuang dia, tidak bisa menghentikan rencana Tuhan atas hidupnya. Apa yang terjadi? Kemudian raja diberi mimpi dan tidak ada orang yang dapat menerjemahkan mimpi itu. Kemudian ada seseorang pembawa minuman yang mengingat bahwa Yusuf dapat menerjemahkan mimpi. Dan saudara, Yusuf menerjemahkan mimpi itu. Dan kemudian Yusuf diangkat oleh Tuhan menjadi orang kepercayaan dari seorang raja yang paling berkuasa di bumi ini. Ketika itu,
yaitu Firaun. Saudara, lewat perkataanmu, engkau pun punya kuasa. Engkau dapat diangkat oleh Tuhan. Saya percaya pemulihan itu hari ini terjadi. Bukan besok hari. Tapi saya percaya hari ini. Mari percaya, mari perkatakan itu. Dan kau alami kuasa Tuhan itu terjadi atas hidup saudara. Pemulihan itu segera akan terjadi. Perkatakan saudara, di dalam nama Yesus, engkau adalah Yusuf di akhir zaman. Haleluya. Saudara, kita akan selesaikan dengan sesi yang terakhir ini. Betapa luar biasa perkataan yang Tuhan taruh di dalam perkataan saudara. Betapa luar biasa setiap perkataan saudara itu membawa kuasa. Dan apa yang kau perkatakan itu pasti terjadi. Jangan lagi engkau berkata, apakah mungkin? Sebab firman Tuhan yang berkata bahwa seperti raja bertitah, demikian engkau ketika saudara berkata-kata. Ketika Anda mengucapkan perkataan, saudara seperti seorang raja yang bertitah. Nah, Kolose 1 ayat yang ke-27 dikatakan, Kolose 1 ayat yang ke-27. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain. Yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan Allah. Dikatakan betapa kaya dan mulianya rahasia itu. Apa rahasia yang dinanti-nantikan oleh bangsa-bangsa? Yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan Allah. Kristus ada di tengah-tengah saudara. Kristus hidup di tengah-tengah kita. Artinya Kristus ada di dalam saya dan saudara. Kristus itu yang hidup, raja di atas segala raja, ada di tengah-tengah kita dan menyatakan kemuliaannya. Ketika saudara tahu bahwa hidupmu adalah dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan, kuasa daripada Allah itu nyata di dalam hidup saudara, maka engkau akan hidup dengan cara yang berbeda. Engkau tidak akan lagi putus asa. Bahkan ketika ada tantangan yang besar, engkau punya pengharapan. Dikatakan ada pengharapan akan kemuliaan Allah. Justru di balik tantangan dan masalah, engkau akan melihat mujizat Tuhan. Waktu saudara mengalami masalah di dalam kehidupan, bukannya engkau putus asa atau engkau lari kepada tempat-tempat yang lain, tetapi justru engkau lari kepada Allah dan engkau akan melihat kuasa daripada Yesus terjadi atas hidupmu. Ketika engkau memperkatakan firman Tuhan, firman itu terjadi atas hidup saudara. Perkataan saudara itu berkuasa. Saya belum pernah mendengar pengajaran seperti ini dimanapun. Orang-orang yang motivator mengajarkan motivasi-motivasi. Itu adalah hal yang baik. Tapi saya ingin berkata bahwa saudara, perkataan Kristus, perkataan yang ditaruh di dalam mulutmu, itu sangat berkuasa. Dan lebih dari apapun juga. Dan ketika saudara memperkatakan itu akan terjadi. Di dalam nama Yesus. Saudara, Yesaya 60 ayat yang ketiga. Dikatakan, bangsa-bangsa akan berduyung-duyung datang kepada terangmu. Dan raja-raja kepada cahaya yang terbit atasmu. Bangsa-bangsa akan datang berduyun-duyun kepadamu, kepada terangmu. Dan raja-raja kepada cahaya yang terbit atasmu. Kemuliaan Allah ada di dalam hidupmu. Terang itu, firman Tuhan berkata, bangsa-bangsa akan datang berduyun-duyun kepada terangmu. Terang Kristus, kemuliaan tadi yang menyinari saudara, itu menarik bangsa-bangsa datang kepada saudara. Orang-orang datang kepada saudara. Orang-orang akan memberkati saudara. Orang-orang akan menantikan nasihat dari saudara. Saudara memberi kekuatan, memberi pengharapan. Karena setiap kali saudara memperkatakan seperti Yusuf, saudara bisa menolong satu bangsa seperti Yusuf. Saudara bisa menolong keluargamu seperti Yusuf. Saudara bisa menolong orang-orang lain, bangsa-bangsa lain yang sedang berkekurangan di Mesir saat itu. Oleh karena perkataan Yusuf, saudara, orang-orang dari kekeringan, kelaparan ditolong oleh bangsa. Oleh karena Yusuf, saudara lihat,
Dan dikatakan raja-raja datang kepada cahaya yang terbit atasmu. Cahaya yang mana? Di Yesaya 60 ayat yang pertama dikatakan, cahaya itu telah terbit atas saudara. Saat ini, saya berdoa. Saya tahu bahwa setiap saudara yang melihat tayangan ini, percaya dengan iman, saudara tidak hidup lagi dalam kegelapan. Tapi ada cahaya yang terbit atas saudara. Ada cahaya yang terbit atasmu. Ada kemuliaan Allah. Ada cahaya yang terbit atasmu. Dan saudara, ada perubahan yang engkau akan alami. Tiba-tiba ada pengharapan di dalam hidupmu. Engkau tiba-tiba merasakan kekuatan yang baru, pengharapan. Hari ini engkau bangun pagi dengan suasana yang baru. Engkau tidak akan lagi tinggal dalam keterpurukan. Tetapi engkau tinggal berjalan di dalam pengharapan dalam Tuhan. Dan engkau akan lihat kuasa itu. Saudara, mulai hari ini, jangan lagi berkata negatif. Jangan lagi berkata yang buruk akan hidupmu. Jangan lagi melihat hal-hal yang buruk akan istri, anak-anakmu, suamimu, keluargamu. Tapi mari perkatakan hal-hal yang luar biasa. Walaupun keadaan yang buruk mungkin engkau lihat, tapi perkatakan hal yang luar biasa. Dan engkau akan melihat hal yang luar biasa itu terjadi atas hidup saudara. Sebab engkau adalah raja-raja di bumi ini. Perkataanmu seperti titah seorang raja yang dapat merubah yang gelap menjadi terang. Yang dapat merubah semua yang buruk menjadi kebaikan. Perkataan saudara adalah perkataan yang berkuasa. Bahkan ketika engkau berkata-kata, orang-orang akan ditolong, orang-orang akan dibangkitkan, orang-orang yang putus asa tiba-tiba punya pengharapan, orang-orang yang merasa tidak berarti hidupnya, kemudian dia akan berkata, Tuhan, ini hidupku berarti. Seperti Petrus ketika dia berkata, 3.000 orang yang diselamatkan, 3.000 orang yang memberi hidupnya bertobat. Saudara, perkataan yang sama ada dalam mulutmu. Jangan lagi melihat engkau dirimu buruk, tapi hari ini di dalam nama Yesus bangkit, sebab kemuliaan Tuhan telah terbit atasmu. Kemuliaan Allah itu, saudara, Kristus ada di tengah-tengah kita, dan Kristus itu terimpartasi lewat hidupmu. Dia ingin menyatakan kasih-Nya, kemuliaannya di dalam hidup saudara dan saya. Dan saudara akan punya kehidupan yang berbeda. Mulai hari ini, tidak ada lagi kekelaman, tidak ada kekecewaan, tidak ada keputusasaan, tidak ada ketakutan. Tapi sebaliknya, hidup yang penuh dengan kuasa. Saudara membawa kuasa Allah di dalam hidupmu. Dan kau akan membawa perubahan yang luar biasa akan keluargamu, pekerjaan, bisnis, tokomu, dan dimanapun engkau berada, engkau menjadi berkat yang luar biasa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.